Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa tariqan ilal haq wa hadiyatan ilal jannah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramun, para sepuh, para bini sepuh, para kiai, para ustaz, para guru ngaji, ibu-ibu, bapak-bapak, sedanten mawon ingkang kula hormati, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Mawad Bapak Kiai Abdullah Zaini Rahman, kayak nama mertua saya, Abdullah Zaini dari Babadan, Kertasemaya. Ketua LTN NU Kabupaten Indramayu, Mas Nanang yang saya banggakan, Porkompincam yang saya hormati, alhamdulillah dihadiri Ibu Camat, terima kasih kehadirannya. Pak Kapolsek, terima kasih kehadirannya. Pak Dan Ramil, terima kasih. Pak Kuwu Tugu, terima kasih kehadirannya. Seluruh pengurus yang ada di jajaran PCNU yang hadir di acara Lakel LTN ini yang saya banggakan dan saya muliakan. Hadir pula beberapa ketua-ketua lembaga. Ada ketua lembaga LKNU, Lembaga Kesehatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Terima kasih kehadirannya. Wabil khusus Ketua MWC Kecamatan Siliag, alhamdulillah sejak konferensi ini baru 2 kali saya ketemu nih. Mohon disemarakan lagi Kecamatan Siliag biar menjadi bergelora. MWC Kecamatan Siliag keren lagi kayak seperti biasanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin hadirat yang saya banggakan, alhamdulillah wa bi rahmatillah, tibalah saatnya LTN ini menggaungkan auranya. Memang ketika dulu Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu dengan melalui teori rekrutmen, kayak di Pemda aja ada open biddingnya. Saya sudah sedikit banyak melihat apa yang ada dalam diri ketua LTN. Kang Nanang ini adalah sosok yang orangnya santai, humble, tetapi di dalam itu semua saya menaruh expert yang luar biasa, bahwa nanti Kang Nanang ini sedikit saja saya dorong dari PCNU, insya Allah LTN NU Kabupaten Indramayu akan menjadi marcusuar. Allahumma amin ya robbal alamin. Seiring perkembangan zaman, bahwa di kurang lebih 5 tahunan ke belakang, bahwa kita itu dalam berdakwah cukup terbatas karena konsentrasi pada sesuatu yang sifatnya konvensional. Jadi segala sesuatu masih dilakukan secara editing manual. Tetapi ketika memasuki era digitalisasi atau era industri 4.0 ini, maka kebutuhan media, kebutuhan informasi itu semua harus berbasis digital. Karena di segala lini dan segala sudut, bahwa kebutuhan-kebutuhan kita mencari apapun itu searching harus melalui digital. Maka hari ini digital itu juga menjadi salah satu maskot untuk melakukan dakwah dalam segala hal, baik dakwah yang berhubungan dengan ibadah atau dakwah yang berhubungan dengan muamalah. Apalagi di era hari ini, bahwa semakin majunya teknologi mutaakhir ini,
sehingga kita pengen tahu yang ada di Kabupaten Indramayu saja itu tidak capek-capek kita harus ke Gantar. Kalau hanya ingin mengetahui sebuah informasi, cukup kita buka web, insya Allah di Nahdlatul Ulama yang selaku sebagai organisasi yang siap melayani, siap berkhidmat kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu, bisa menikmati dan bisa memanfaatkan jejaring sosial yang sudah disiapkan di Nahdlatul Ulama. Para bapak-bapak, ibu-ibu, ketua LTNNU yang saya banggakan, jadi PCNU menginstruksikan segala bentuk informasi melalui ketua LTNNU, melalui lembaganya LTNNU untuk melakukan penyebaran, pengisian sebuah konten-konten yang ada di medsos. Karena medsos kalau tidak dikendalikan oleh orang yang berpegang teguh pada kebenaran, maka semua apa-apa yang ada dalam konten digitalisasi itu potensinya adalah merusak tatanan masyarakat, merusak hubungan emosi masyarakat, merusak segala lini dan sudut. Oleh karena itu, kalau LTN Nahdlatul Ulama yang komitmen lembaganya adalah upaya-upaya melayani dan memberikan informasi sebuah kebenaran, benar bertindak, benar berakhlak, benar beribadah, itu kita tinggal menikmati konten-konten yang ada di Nahdlatul Ulama. Insya Allah apa yang disampaikan oleh LTNNU ini, baik di media sosial atau portal web atau TVNU dan lain sebagainya, itu adalah sesuai dengan kenyataan. Hanya Nahdlatul Ulama yang hari ini masih konsisten untuk berbicara kebenaran, baik kebenaran dalam berakidah, kebenaran dalam bersyariah, dan kebenaran berakhlak. Karena Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang terbesar yang ada di dunia ini. Bahkan di Kabupaten Indramayu pun organisasi ini adalah masih di atas rata-rata karena banyaknya warga Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Indramayu. Maka yang memegang kendali media kalau bukan orang Nahdlatul Ulama berpotensi untuk melakukan ujaran kebencian, untuk melakukan hate speech, untuk melakukan bully, untuk melakukan hoax dan lain sebagainya. Karena Nahdlatul Ulama komitmennya adalah untuk melakukan sebuah pengabdian kepada masyarakat, maka apa yang disampaikan oleh LTN Nahdlatul Ulama sebagai media informasi Nahdlatul Ulama, insya Allah akan dalam kendali sebuah kebenaran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Silieg, jangan ragu sedikit pun bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah satu-satunya organisasi yang berupaya mengawal sebuah kebenaran. Seperti yang ini semua dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah umat manusia, khususnya masyarakat Silieg, Kecamatan Silieg, warga Nahdlatul Ulamanya, untuk diajak menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan kebenaran. Kebenaran dalam hal apa? Kebenaran fil aqidah, kebenaran fil syariah, dan kebenaran fil akhlak. Lah yang menginformasikan dan mentransformasikan lewat media ini dalam rangka berbicara sebuah kebenaran fil aqidah, bahwa kita selaku sebagai warga Nahdlatul Ulama wajib beriman kepada Allah, wajib beriman kepada Rasulullah, wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang semua itu terekam dalam arkanul iman, itu nanti akan penuh dalam konten-konten Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita belajar sama guru-guru kita, kemudian pulang belum bisa memahami, maka silahkan buka di www.nuindramayu.com, itu semua muncul, semua ilmu muncul, ilmu yang diajarkan oleh ulama-ulama ahli sunnah.
Juga kita harus mengawal kebenaran dalam bersyariah, bahwa Al-Quran menjadi dasar pedoman kita beragama. Hadis juga merupakan dasar pedoman kita dalam beragama. Kemudian kias, kemudian ijma. Kita bisa nikmati menu-menu konten yang ada di konten Nahdlatul Ulama, karena di situ semuanya disiapkan semua. Yang berhak untuk boleh memasukkan konten-konten ilmiah, konten-konten informasi yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan hanyalah endorsementnya Ketua LTNNU Kabupaten Indramayu atas instruksi dari PCNU Kabupaten Indramayu. Jadi kalau orang mengaku NU terus isinya masih tukaran, masih saling gap kanan, gap kiri, itu diyakini bahwa itu bukan orang Nahdlatul Ulama secara resmi. Tetapi itu adalah banyak beberapa oknum-oknum yang upaya-upaya mengadu domba, upaya mengkerdilkan, upaya mendiskreditasi, upaya bagaimana teori politik selalu manuver-manuver politik dilakukan. Itu bukan NU secara resmi. Karena kalau NU secara resmi hanya konsen terhadap persoalan-persoalan yang hubungan dengan keagamaan dan kemasyarakatan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya bahwa Nahdlatul Ulama di segala lini dan sudut ini sudah menguasai, dan memang harus diakui betul oleh kita semua. Tetapi hanya dalam satu konsentrasi Nahdlatul Ulama belum membanggakan warga Kecamatan Silieg, yaitu dalam hal persoalan perekonomian. Tetapi di periode ini PCNU Kabupaten Indramayu dalam jangka yang tidak lama lagi insya Allah akan melakukan penguatan dan mendikdaya gunakan problematika ekonomi yang menjadi supporting kekuatan agar dakwah dalam melakukan Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah Islamiyah ini bisa menjadi maju. Itu ditopang dengan kekuatan kita nanti punya menjadi produsen nu mineral. Lah nu mineral ini harus disosialisasikan. Siapa yang mensosialisasikan? Adalah kiai-kiai yang dari Nahdlatul Ulama. Cara mensosialisasikannya gimana? Jangan sulit-sulit. Apapun kegiatannya warga NU, maka minumnya harus nu mineral. Lah, maka di nu mineral ini ketika sudah distribusi dengan baik dan agen-agennya akan disiapkan oleh lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama, maka bagi MWC se-Kabupaten Indramayu itu akan mendapatkan benefit pasif. Jadi hanya mendakwahkan apa saja kegiatannya, minumnya nu mineral per karton akan dapat 300 perak untuk MWCNU se-Kabupaten Indramayu. Lah ini upaya-upaya agar Nahdlatul Ulama bisa melakukan penguatan terhadap ekonomi, baik warga Nahdlatul Ulama secara umum atau warga Nahdlatul Ulama secara struktural. Yang ini saya sebut ketika saya dulu kampanye adalah penguatan ekonomi yang kita sebut dengan takwiyatul jamaah dan takwiyatul jam'iyah. Kita mengupayakan akal grade ekonomi warga Nahdlatul Ulama bisa naik selangkah daripada yang lalu, karena kita upaya-upaya bisa menjadi produsen, bukan hanya warga Nahdlatul Ulama itu dijadikan sebagai objek bagi mereka-mereka yang selalu menikmati kekayaan tetapi tidak pernah bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan yang hubungan dengan kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama ini langkah-langkahnya sudah semakin melesat, maju jauh. Ini semua upaya agar Nahdlatul Ulama dengan segala program kerja yang dilakukan oleh seluruh lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Indramayu ini bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh seluruh warga Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Indramayu. Dan insya Allah tidak lama juga kita akan melakukan launching klinik Pratama Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Tukdana. Alhamdulillah ketua LKNU-nya sudah hadir dan beberapa izin-izin sudah dilakukan. Tinggal satu kali lagi izin, namanya izin satu atap, sehingga harus ditandatangani oleh beberapa dinas. Ketika selesai kurang lebih 1 minggu lagi selesai nggak? Selesai, alhamdulillah. 1 minggu lagi
bahwa surat izin pendirian klinik Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Tukdana akan di-approve oleh Pemda Kabupaten Indramayu. Allahumma amin ya robbal alamin. Cuma karena potensi warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu ini mayoritas di sektor pertanian, maka Nahdlatul Ulama nggak tahu apa melalui lembaga perekonomian atau lembaga LPPNU, lembaga pertanian Nahdlatul Ulama akan membuat pupuk organik yang namanya adalah hayati, pupuk hayati yang punya kemampuan seperti hanya pupuk kimia dan punya kemampuan menghaluskan tanah seperti hanya pupuk organik. Namanya pupuk hayati. Pupuk hayati ini kita namai dengan Nuhayati atau apalah. Ini sedang dirancang oleh beberapa teman dan formulatornya saya langsung ngambil dari KSB-nya Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dan ini sudah diakui oleh beberapa teman-teman PCNU baik yang ada di Kabupaten Cirebon atau ada yang ada di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu saya minta doa kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Indramayu agar Nahdlatul Ulama ke depan bisa menjaga amanat besar, yaitu amanat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Amanat yang kedua adalah amanat menjaga agama sesuai paham ahli sunnah wal jamaah. Tinggal amanat ketiga bagaimana kita mendikdaya gunakan agar ekonomi yang dimiliki oleh warga Nahdlatul Ulama ini diterima oleh seluruh warga Nahdlatul Ulama. Karena biasanya kalau NU bikin produk tuh lama-lama dihina-hina lah, tetapi hari ini saya upaya secara profesional mungkin agar apa-apa yang sudah diproduksi oleh Nahdlatul Ulama terbukti seperti TV NU Kabupaten Indramayu dalam jangka yang sedikit saja itu sudah melebihi startup profesional, melebihi teman-teman TV NU di kabupaten yang lain. Allahumma amin ya robbal alamin. Bahwa ini menunjukkan starting Nahdlatul Ulama di awal tahun 2022 ini agar Nahdlatul Ulama dalam segala lini dan sektornya bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh seluruh warga Nahdlatul Ulama dan seluruh pengurusnya semuanya mendapatkan taufik, hidayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh pengurus Nahdlatul Ulama insya Allah ke depan menjadi orang kaya semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.